Sikap. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya, pada sehat-sehat. Nah, kita lanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang dampak dan upaya menghadapi globalisasi. Nah, sebelum kita mulai, coba dicek dulu di kolom bangkunya ada sampah tidak? Yang ada sampah silahkan boleh dibuang ke tempat sampah di depan. Terima kasih telah menjaga kebersihan. Karena kan kebersihan sebagian dari iman. Kalau bersih nanti bisa sehat ya. Udah semuanya masuk sama? Ada yang masih keluar? Sampai tutup. Nah, coba dikeluarkan dulu alat tulisnya. Dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini. Nah, aturan pembelajaran kita seperti biasa ya. Lakukan pembelajaran dengan tertib. Rapikan pakaian. Coba yang pakaiannya anak laki-laki masih dikeluarkan, tolong dimasukkan pakaiannya ke dalam celananya. Jika kalian ingin ke toilet, acungkan tangan kalian, permisi, bilang sama ibu, lalu kalian ke toilet. Ya, coba sekarang kalian fokus lihat ke depan. Perhatikan. Ini gambar apa? TikTok ya. Coba ibu mau tanya, di kelas ini siapa yang pernah main TikTok? Wih, banyak ya ternyata ya. Cobalah. Seorang aja ibu tanya ya. Apa yang kalian rasakan ketika kalian bermain TikTok? Acung. Ya, Tiska. Seru. Siapa tadi? Banyak informasi, Bu. Oh, banyak informasi. Informasi apa? Ya, kayak berita yang kejadian tadi Oh, berita yang kekinian gitu ya. Nah, coba ibu mau tanya lagi. Kan tadi ada yang bilang seru, ada yang bilang banyak informasi. Memangnya di TikToknya ada konten apa aja sih? Konten belajar. Ada konten belajar, ada apa lagi? Masak. Berita. Ada yang joget-joget juga ya. Nah, joget-joget juga. Nah, coba ibu mau tanya sama kalian cuk ya yang bisa menjawab. Tadi tuh Yana ya sama siapa? Siska. Yana sama Siska. Cuk yang bisa menjawab. Bagaimana upaya kalian dalam memanfaatkan si TikTok ini supaya dimanfaatkan dengan hal yang baik? Bagaimana cara kalian supaya memanfaatkan aplikasi ini untuk hal yang baik? Ya. Memainkannya dengan waktu yang teratur. Memainkan TikTok dengan waktu yang teratur. Rizky, Wahyu. Ada lagi? Ya, Sinta. Membuat konten yang benar dan baik. Jadi ternyata di TikTok itu tidak hanya selalu konten yang positif saja, ada yang negatifnya. Nah, bagaimana kalian supaya memanfaatkannya dengan baik? Tadi membuat konten yang baik. Atau mungkin kalian melihat FYP ya, FYP-nya yang baik-baik, yang positif-positif. Jadi supaya sugesti juga yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu. Dan jangan lupa supaya tidak kecanduan harus tahu waktu untuk bermain aplikasi ini. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini. Coba Salman baca yang ke-1. Menganalisis dampak globalisasi dengan cepat. Rizky, nomor 2. Membuat alternatif upaya menghadapi globalisasi yang sesuai dengan keadaan globalisasi. Yang ketiga, Sylvia. Membuat laporan hasil analisis dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi dengan sistematis dan benar. Yang keempat, Wahyu.
memperluaskan memperhatikan hasil analisis dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi dengan benar dan friendly. Nah, jadi hari ini kita akan belajar menggunakan model problem based learning. Diharapkan kalian semua itu dapat menganalisis dampak dan bagaimana upaya menghadapi globalisasi, lalu nanti akan dibuat dalam bentuk laporan dan akan dipresentasikan di depan. Semoga ini memotivasi kalian, dan nilai sikapnya yang Ibu harapkan kalian bisa dapat nilai religius, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. KKM-nya 76. Nah, langkah pembelajaran hari ini yang pertama, kalian akan diskusi dan dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang akan mengerjakan ELKPD. Ya, akan mengerjakan ELKPD dengan live worksheet. Yang kedua, kalian boleh mencari bahan jawaban dari buku paket ataupun dari internet, tapi dituangkannya dengan bahasa kalian sendiri ya, supaya kalian paham. Yang ketiga, nanti semua anggota kelompok akan mempresentasikan ke depan. Yang terakhir, ketika temannya presentasi, teman lainnya yang duduk nanti akan memberikan penilaian kelompok. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian satu kelompok ini ya, satu kelompok satu penilaian kelompok. Kalau kata kalian kelompok itu kelompok yang terbaik, tolong diberi bintang maksimal 3. Bintang 3 untuk kelompok terbaik. Nanti Ibu akan bagikan 7 bintang untuk setiap satu kelompok. Nah, jangan lupa catatannya ditulis. Catatan diisi dengan masukan kalian untuk kelompok itu. Misalnya kelompok ini kurang dalam memberikan upaya apa gitu, kalian tambahkan di sini. Ya, nanti ini juga akan kalian setelah beres presentasi, kalian akan mengungkapkan hasil penilaian kalian terhadap kelompok lain. Dan biasa kelompok yang terbaik akan mendapatkan reward ya. Nah, motivasinya adalah meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi harus ada pengorbanan untuk mendapatkan masa depan yang baik dan cerah. Nah, manfaat pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan upaya untuk menghadapi dampak globalisasi yang terjadi saat ini dan bersiap untuk masa depan. Kan kemarin udah belajar tuh bentuk-bentuk globalisasi, dampaknya apa aja. Nah, sekarang kita akan belajar dari belajar tentang upaya ini, kalian bisa menentukan sikap. Kira-kira akan mengambil upaya yang mana, yang baik apa yang buruk gitu ya. Nah, siswa juga dapat memberikan apresiasi dari hasil pengamatan terhadap presentasi dari kelompok lain. Kita masuk ke materi ya, sedikit materi, mungkin mengulang sedikit. Dari globalisasi budaya, ada dampak positifnya, yaitu berkembangnya kemampuan iptek, terus berkembangnya pariwisata, lalu memperkaya wawasan dan budaya dalam negeri, mempercepat terjadinya modernisasi, meniru kebiasaan dan budaya yang baik dari luar. Itu dampak positif dari globalisasi budaya. Dampak negatifnya, terjadinya westernisasi. Ada yang masih ingat apa itu westernisasi? Apa, Sandi? Yang ke barat-baratan bukan? Iya, meniru gaya hidup ke barat-baratan. Lalu ada demoralisasi. Masih ingat apa demoralisasi, Cu? Ada yang masih ingat demoralisasi? Demoral, ada kata moral di situ. Berarti turunnya nilai moral ya di kalangan anak remaja. Dari sini bisa terjadinya kriminalitas, kenakalan remaja, dan munculnya sikap individualisme. Lalu upayanya apa untuk menghadapi ini? Yang pertama, kalian harus menjaring dulu budaya yang masuk dari luar. Tidak semua budaya itu baik, jadi harus ada disaring dulu gitu ya, agar bisa digunakan, diadaptasi bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional, bisa melalui media massa, media sosial, ya apalagi sekarang bisa lewat YouTube dan Instagram. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan antara warga yang memiliki budaya yang beragam, supaya kebudayaan itu bisa diolah menjadi kekayaan Indonesia dan tidak hilang karena budaya lain ya. Terus mematenkan setiap budaya yang kita miliki ke dunia internasional gitu ya. Terus berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia bisa tetap berjaya budayanya.
komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi, lalu kemudahan mengakses informasi. Dampak negatifnya adalah adanya kejahatan cyber atau kebocoran data. Kemudahan akses informasi yang tidak baik, ya kayak berita hoax atau enggak konten-konten negatif. Lalu munculnya ideologi baru yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan tingkat individualisme yang semakin tinggi. Bagaimana untuk kita menghadapi globalisasi komunikasi ini? Pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi untuk kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Jadi kalian pakai alat komunikasi itu betul-betul untuk komunikasi, atau misalnya mau dipakai untuk berbisnis, asal jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Memilih informasi yang tepat dan bijaksana agar tidak terpengaruh dan terhasut dengan informasi yang salah. Nah, kemarin banyak sekali berita-berita hoax yang beredar, ya, kayak ada gempa, terus tiba-tiba ada ya berita hoax akan terjadi gempa pada pukul sekian di daerah sekian. Itu kan berita hoax, ya. Nah, kalian harus bijaksana dalam menyikapi berita hoax tersebut. Sekarang globalisasi ekonomi. Nah, ini dampak positifnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Lalu perekonomian suatu negara akan meningkat dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Taraf hidup masyarakat itu kesejahteraan masyarakat. Terbukanya kesempatan kerja di luar negeri, kemudahan kegiatan ekspor dan impor. Coba, untungnya kegiatan ekspor apa buat kita? Kalau kita bisa ekspor, untungnya apa? Ya, Santi. Lebih dikenalnya ekonomi produk-produk kita ke luar negeri. Iya, produk kita dikenal di luar negeri. Ada lagi dampak yang lainnya? Sony. Meningkatkan devisa negara. Meningkatnya devisa negara. Ada lagi? Gimana? Apa yang terjadi di masyarakat? Dampaknya? Itu kayak lebih Apa tadi? menguntungkan. Ya, Kak. Gimana? Ekonomi lebih berkembang. Oh, kegiatan ekonomi lebih berkembang. Ya, contoh lainnya juga keuntungannya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan di kita, ya. Nah, sekarang dampak negatifnya terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Jadi masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Terjadinya pencemaran lingkungan karena limbah dari pabrik. Persaingan produk dalam negeri dengan produk impor. Ya, dampak negatifnya kalau kita tidak bisa menyikapi tantangan tersebut, gitu ya. Tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing dan memicu gaya hidup konsumtif. Konsumtif itu senang berbelanja, ya, senang melakukan kegiatan konsumsi. Bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi ekonomi? Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Jadi harus menyiapkan manusia-manusia yang siap untuk bekerja, siap untuk memproduksi barang yang bisa diekspor ke luar negeri. Terus melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha Indonesia harus ada standar kualitas internasionalnya supaya produk-produk tersebut bisa diekspor ke luar negeri. Menghilangkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga manipulatif. Lalu mendorong pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil agar bisa berkembang dan berkompetisi secara sehat dengan pengusaha besar. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya, globalisasi iptek. Dampak positifnya berkembangnya iptek, terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang kalian dengan adanya aplikasi-aplikasi di handphone kalian dalam memenuhi kebutuhan jadi lebih mudah, ya. Mau makan tinggal pesan aja lewat aplikasi-aplikasi tersebut. Terus mempermudah kegiatan konsumsi, tadi ya, distribusi dan juga kegiatan produksi. Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam membuat karya digital. Dampak negatifnya adalah mudahnya mengorganisir kelompok-kelompok jaringan pemberontak, lalu mengganti peran manusia oleh mesin, baik mesin mau robot, mau kecanggihan teknologi, gitu ya. Terus penggunaan teknologi untuk hal-hal yang negatif atau penyebaran informasi konten
yang informasi palsu atau konten yang negatif. Membuat manusia selalu menginginkan hal yang mudah atau hal yang instan, yang nantinya membuat manusia malas untuk beraktivitas atau berusaha. Bagaimana menghadapi globalisasi iptek? Upayanya adalah yang pertama, kita harus berkompetisi untuk kemajuan iptek. Pemerintah harus membantu masyarakat agar bisa berkompetisi dalam kemajuan iptek dengan menciptakan sekolah-sekolah atau menciptakan kurikulum yang menyisipkan iptek dalam pembelajarannya supaya anak-anak muda bisa melek terhadap teknologi. Lalu meningkatkan motif berprestasi dan selalu berorientasi kepada masa depan. Nah, ini buat kalian harus punya motif berprestasi dan punya orientasi masa depan. Jadi punya target-target ke depan mau jadi apa, ceritanya apa, kayak gitu ya. Meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia di bidang penguasaan iptek. Nah, ini lewat pendidikan atau pelatihan. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang agar tidak tertinggal atau bahkan bergantung sama negara lain. Jadi kalian jangan gaptek, anak muda mah harus melek teknologi, harus bisa menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi gitu ya, harus update. Nah, yang terakhir globalisasi transportasi. Dampak positifnya akan efektivitas dan efisien dalam kegiatan mobilisasi manusia. Kalian jadi mudah melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dengan adanya berbagai jenis transportasi. Yang kedua, mempermudah kegiatan distribusi atau penyaluran barang dan jasa, memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam beraktivitas karena bisa cepat dengan adanya transportasi. Menambah alternatif pilihan transportasi untuk dampak negatifnya adanya pencemaran lingkungan dari asap kendaraan bermotor, meningkatkan angka kemacetan yang membuat stres ya angka kemacetan itu, berkurangnya lahan karena dibangun untuk infrastruktur penunjang transportasi, membuat manusia jadi mager, males gerak, males olahraga, perjalanan dekat saja harus pakai motor ya. Bagaimana sih cara kita globalisasi transportasi? Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Jadi kalian menggunakan alat transportasi disesuaikan ya dengan kebutuhan. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ibu mau nanya, kalian udah boleh belum untuk bawa kendaraan? Kenapa? Sekarang cung. Oh, ya Teguh, belum ada Teguh. Kenapa? Umur Bu. Kurang umur. Belum mencukupi. Belum mencukupi umur. Ada lagi yang punya pendapat lain, Wisnu? Gak punya sih. Belum punya sih. Ada membawa kendaraan. Kalian kan masih anak-anak, betul di bawah umur, belum ada SIM, terus suka ngebut-ngebut, emosinya belum stabil untuk berada di jalanan. Jadi rawan terjadinya kecelakaan gitu ya. Nah, terus menggunakan alat transportasi tidak berlebihan supaya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Contohnya apa? Delman, beca, itu harus dilestarikan ya. Nah, ini adalah dampak positif, dampak negatif, dan upaya bagaimana kita menghadapi globalisasi yang telah terjadi di Indonesia. Nah, sekarang kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ayo, kelompok 1 ada Siti Marini, Tiara Regina, Sofiansa, Wahyu dan Suci dan seterusnya. Silakan duduk ke kelompok dengan teman-teman. Aku di sini Mas. Duduk dengan kelompoknya. Oke, sekarang kalian buka HP-nya. Kalian buka HP-nya. Lalu buka Classroom. Buka Classroom-nya. Sudah? Ya, kalian buka ELKPD yang sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok 1 buka worksheet yang 1, kelompok 2 dan seterusnya. Sudah? Boleh langsung mengerjakan. Nanti, nah misalnya ibu buka nih yang kelompok 1, ya ibu buka yang kelompok 1 nih ya, worksheetnya. Nah ini kalian disimak saja ya di sini. Di sini kalian kelas berapa? Diisi. Kelompok
nanti kalian klik email my answer to my teacher. Siap, Bu. Lalu enter your full name. Isi dengan nama kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Terus nanti enter your teacher email ya. Bisa? Udah itu send ya. Mulai diskusi. Ini email itu ya. Kita akan pilih secara acak ya, dengan cara pakai rolet ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perekonomian penjualan produk dari negara Cina. Dampak apa saja jika pasar Cina merajai pasar pakaian yang ada di Indonesia? Dampak yang akan terjadi adalah orang Indonesia lebih menyukai pakaian dari negara Cina atau yang dibuat oleh negara Cina, dan pakaian Indonesia tidak akan ada lagi atau tidak akan banyak orang yang membelinya atau menyukainya. Untuk menghindari penjualan produk dari negara Cina, kita harus menyeimbangkan penjualan produk dari negara Cina sama dengan dari negara Indonesia. Mustawan didesain dapat diakses atau dibentuk supaya satu motor di memperoleh dari budaya tersebut menjadi sekitar lebih memudahkan kita dalam membayar sebuah barang yang disampaikan dengan menggunakan atau pembawa dan dompet. Bagaimana plan kalian untuk menghadapi dampak dari globalisasi yang terjadi pada zaman tersebut? Meskipun secara versi uang kita tetap membawa wakil dan dompet karena kemungkinan ke sana kita habis pakai atau kita sudah menggunakan ada gangguan atau kita tidak tahu cara menggunakannya. Poin 2, dengan adanya uang digital memudahkan kita untuk membayar satu barang yang kita beli, maka dari itu kita belajar menggunakannya. Tiga tadi mempresentasikan tentang pakaian Cina yang merebak di Indonesia, aplikasi uang digital. Dampak yang terjadi dengan adanya aplikasi uang digital ini adalah kata kelompok 3, mempermudah kita dalam melakukan pembayaran. Ya. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tiga dua kelompok lagi ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelompok 5 yang terdiri dari saya, Sandi Ramdhani. Saya Sinta Mayakti. Saya Rizky Wahyu. Saya Teguh. Saya Joyola. Kami akan mempresentasikan tentang kemacetan dan perkembangan KRL komuter lain di Indonesia. Dampak apa yang terjadi jika semakin banyak orang memiliki kendaraan pribadi seperti pada tempat tersebut? Banyaknya polusi yang diakibatkan oleh kendaraan. Angka rawan akan kecelakaan semakin meningkat, angka kemacetan semakin tinggi dan lebih tinggi. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Karena banyaknya manusia yang lebih ingin memilih dan menggunakan kendaraan pribadi, karena dengan mengendarai kendaraan pribadi akan membuat si pengendara lebih nyaman. Bagaimana upaya kalian menghadapi dampak dari globalisasi, saling memilih untuk memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, mengurangi menaiki kendaraan kasa, dan lebih baik memakai sepeda. Jika lebih baik berjalan kaki apabila bisa dengan tujuan. Dampak apa yang terjadi jika KRL dikembangkan di Indonesia? Dengan diperbaruinya KRL di Indonesia akan menambah minat masyarakat untuk menaiki KRL. Dan dengan adanya alih fungsi lahan, akan membuat menurunnya angka kemacetan karena masyarakat memilih untuk menaiki kereta api. Bagaimana upaya kalian untuk menghadapi dampak dari globalisasi yang terjadi pada gambar tersebut? Upaya dari kami yaitu menerima perubahan tersebut dan menggunakan atau memanfaatkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, ini kelompok 5 tentang globalisasi transportasi, di mana gambar pertama mereka harus menyikapi kemacetan di ibu kota. Ini adanya KRL atau komuter line, kereta listrik. Apa dampaknya jika ada KRL ini? Dampaknya adalah ternyata kelompok 5 memberikan dua sudut pandang atau dua sisi. Yang pertama, sisi negatifnya, terjadi alih fungsi lahan yang tadinya itu lahan-lahan mungkin rumah, pertanian dijadikan lahan untuk rute komuter lain. Lalu dengan adanya KRL, masyarakat lebih minat untuk menaiki KRL. Budina membawa bonsai, lalu duduk memakan stroberi. Semuanya telah usai, saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi ke depan, coba sekarang penilaian kelompoknya. Dan barangkali kalian mau menambahkan upaya-upaya yang tidak dituliskan oleh kelompok yang presentasi. Nanti tiap kelompok mengungkapkan hasil penilaiannya. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1 dapat berapa? 2 bintang. Ada masukan? Penjelasannya sudah cukup jelas. Kelompok 1 ada mau menambahkan dari upaya yang diberikan oleh kelompok 1? Sudah cukup jelas. Kelompok 2 diberi berapa? 1. Kenapa? Suaranya kurang terdengar. Ada masukan dong kelompok 1 dari gambarnya, upayanya. Gimana? Oh, kreatif suaranya. Apa? Oh, suaranya harus lebih keras lagi. Ini berapa? 2. Kenapa? Penjelasannya kurang lengkap, tapi suaranya cukup jelas. Penjelasannya kurang lengkap tapi cukup jelas. Sekarang untuk kelompok 5 kasih berapa?
dampak negatifnya. Ya, bisa dijabarkan apakah terjadinya kehamilan di luar nikah atau menyebarnya penyakit menyebar seksual. Nah, itu kan bisa ya. Nah, kalian tambahkan di LKPD-nya ya, diperbaiki. Terus di bagian mengapa bisa terjadinya. Ini sudah cukup. Ya, upayanya juga sudah cukup juga. Atau tambahannya dengan menyaring budaya asing yang masuk ke negara kita. Nah, untuk yang budaya baca ini pun dampaknya masih bisa dieksplor lagi. Dampak positifnya apa? Misalnya menambah wawasan, gitu ya, buat masyarakat. Terus membuat masyarakat bisa lebih pintar lagi. Terus upayanya bisa misalnya tambahannya mendirikan perpustakaan menarik atau perpustakaan keliling gitu kan, itu bisa menumbuhkan minat baca. Jadi dari ibu untuk kelompok 1 ibu kasih itu ya. Untuk kelompok 3 kita lihat dari hasil karyanya. Oh ini ya, pakaian Cina. Nah, padahal di sini kalian masih bisa mengembangkan dampaknya. Luas pengusaha Indonesia ya, kelompok 3 misalnya, kalau sampai produk kita tidak laku, maka perusahaan baju di kita akan gulung tikar. Kalau gulung tikar berarti mereka akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya, akan menjadi PHK massal sehingga bisa menyebabkan pengangguran. Itu bisa ditambahkan di sini. Mengapa bisa terjadinya? Sudah cukup. Upayanya bisa ditambahkan dengan kita mencintai produk dalam negeri, kayak gitu. Atau pemerintah mengembangkan pakaian Indonesia supaya bisa mengalahkan produk Cina. Jadi dengan harga murah tapi kualitas bagus. Tambahannya. Terus untuk pembayaran menggunakan aplikasi ya, ini sudah cukup. Mungkin di sini bisa ditambahkan untuk memudahkan kita selain untuk jual beli juga untuk membayar seperti bayar listrik, bayar BPJS, beli tiket kendaraan, bisa menggunakan uang digital ini ya. Nah, untuk kelompok 3 ibu kasih 2. Sekarang itu kelompok 5 ya dari hasilnya. Oh iya, kelompok 3 itu kelemahannya tadi masih ada yang membaca, Yuki dan Anissa ya. Tapi dari isinya udah lumayan. Nah, untuk kelompok 5 sudah jelas ya, ini dia memberikan dampak dari adanya orang yang banyak menggunakan kendaraan pribadi di jalan. Sudah jelas dampaknya ya. Terus juga mengapa peristiwa bisa terjadi juga jelas. Upayanya juga sudah banyak ya, buat orang yang jaraknya dekat bisa pakai jalan kaki, terus jaraknya agak jauh bisa pakai sepeda. Untuk yang jaraknya lebih jauh lagi bisa pakai kendaraan umum. Jadi untuk berbagai kalangan gitu ya. Nah, untuk yang komuter lainnya juga sudah jelas ya, tidak ada tambahan. Untuk kelompok 5 dari hasil LKPD-nya ibu kasih 3 poin. Walaupun tadi Sinta masih ada sedikit curi-curi baca ya. Sama tubuh berarti kelompok terbaiknya dimenangkan oleh kelompok 5. Boleh semuanya ke depan. Ada sedikit cemilan dari ibu untuk kelompok 5 ya. Silakan diterima. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Bukan pembelajaran kali ini. Cuk, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Cuk? Ada yang mau mengungkapkan? Ya, Vina? Kita dapat mengetahui dampak dari globalisasi, yaitu globalisasi ekonomi, globalisasi iptek, komunikasi, transportasi, dan komunikasi. Jadi mengetahui dampak dari bentuk-bentuk globalisasi. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh itu, siapa? Kita dapat mengetahui dampak negatif dan positif dan juga upaya terhadap apa yang globalisasi itu jelaskan. Kita bisa mengetahui upaya apa yang bisa kita sikapi atau sikap kita dalam
menghadapi globalisasi yang terjadi. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Senang, Kenapa? Seorang sama seorang. Ya, Wisnu. Karena bisa bekerja sama, Bu. Bisa bekerja sama. Tadi pakai live worksheet gimana rasanya? lebih mudah, Bu. Lebih mudah, Bu. Mudah? Efektif. Efektif? Oke. Tadi presentasinya pakai speaker gimana? Seru, Bu. Seru, kenapa? Mendapatkan tantangan. Oke, sekarang dibuka classroom-nya lagi. Ada soal evaluasi. Ya, soal evaluasi dampak dari globalisasi. Silakan kerjakan soalnya. Ibu kasih waktu 3 menit. Gampang. Ya. Ya sudah, nanti nilainya akan Ibu periksa untuk nilai pengetahuan kalian. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga setelah pembelajaran kalian jadi memahami lagi dari dampak dan upaya menghadapi globalisasi. Jangan lupa pelajari materi di bab 2 karena kita akan melakukan penilaian harian minggu depan ya. Sok, pimpin doa Santi. Pulang, marilah lebih baik kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.